Sama dengan OJK ya, bahwa opportunity industri asuransi di tahun ini jauh lebih bagus ya, karena faktor-faktor negatif yang tahun lalu kan sudah berubah dan prospek ekonomi Indonesia juga lebih bagus juga. Kami tentu saja akan mengembrace ya potensi ini dengan yang pertama dengan menggunakan kekuatan jalur distribusi kami. Saat ini kami bekerja sama dengan total mencapai 15 bank besar di Indonesia dan juga kami memiliki 50.000 lebih agen asuransi ya, yang sebagian besar kelompok milenial dan Gen Z ya, yang memiliki jangkauan yang sangat baik terhadap masyarakat, itu akan kami optimumkan. Dan yang kedua adalah mengenai produk-produk yang kami keluarkan. Kami sadar bahwa kami beroperasi di segmen market yang berbeda ya, ada di lapisan atas, lapisan menengah, bahkan lapisan menengah ke bawah. Itu juga akan kami fokuskan juga untuk memberikan produk-produk terbaik yang sesuai dengan masing-masing segmen tersebut. Jadi dengan dua hal ini, mudah-mudahan kami bisa mengambil bagian yang signifikan dalam pertumbuhan market pada tahun ini. Oke, baik. Saya akan juga tanya ke Pak Iwan. Pak Iwan, andai dari BRI Life sendiri, sebetulnya target dari premi internal di angka berapa, Pak Iwan? Ini menarik Mas Bram. Tapi memang optimisme yang ada di OJK itu memang tergambar dengan apa namanya di industri ya. Di BRI Lab sendiri memang kami melihat potensinya harusnya jauh lebih besar daripada angka yang sudah disampaikan oleh OJK. Jadi harusnya kita 2 kali lipat di atas itu easily achieve gitu ya. Nah memang pertanyaannya adalah kita mau achieve dengan apa? Kalau tadi Pak Bianto mengatakan memang apa namanya melihat dari sisi segmen yang ada di Allianz ya. Memang di BRI Lab ini karena kami sekarang kan fokus untuk menyasar nasabah-nasabah yang ada di dalam Bank BRI dan BRI Group. Jadi memang kita terus memperbaiki apa namanya kanal-kanal distribusi yang ada, terutama dengan kita menempatkan tenaga-tenaga pemasar di kantor-kantor cabang yang ada di Bank BRI. Kemudian kita juga mencoba mengoptimalkan pemasaran melalui para pekerja BRI gitu ya, yang melayani nasabah di cabang-cabang. Dan kami juga terus mendorong untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan kanal-kanal distribusi digital yang saat ini sudah sangat banyak digunakan oleh seluruh cabang di Bank BRI dalam menyasar nasabah-nasabah mikro gitu ya. Jadi semua ini kita memang coba manfaatkan untuk bisa kemudian mengkonversi itu menjadi produk-produk asuransi sesuai kebutuhan nasabah dan itu menjadi premi. Jadi memang kami melihat bahwa kalau kita bisa mempersiapkan dengan baik, menata dengan baik kanal-kanal distribusi ini, menata dengan baik proses bisnisnya, dan kemudian bisa memanfaatkan perkembangan digital untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan prosesnya, tentu ini akan menghasilkan apa namanya potensi-potensi yang jauh lebih besar. Sebagai contoh misalnya kami sekarang ini masih cukup banyak menjual produk yang 50.000 setahun gitu ya. Dan 50.000 setahun itu kan memang kalau dilihat preminya sangat kecil. Tapi kalau kita bisa menjual kepada 1,5 atau 2 juta orang per bulan gitu ya, ini menghasilkan sesuatu yang signifikan. Tetapi ketika kita memasarkan 1,5 atau 2 juta polis per bulan, ini kan berarti dukungan teknologi digital pada saat menjual maupun pada saat kita servis nasabah itu menjadi sangat penting dan itu menjadi sangat krusial untuk kita terus tingkatkan tuh ya. Jangan sampai kita begitu cepat kolek premi, tapi kemudian pas bayar klaimnya lama banget. Nah ini yang hal-hal yang kita ingin ubah di industri asuransi jiwa, bahwa sebenarnya kita di asuransi itu asuransi jiwa karena kita memberikan proteksi terhadap kebutuhan nasabah, maka ketika event terjadi di mana proteksi itu harus ada, harusnya kita bisa mempercepat proses pembayaran klaim dengan syarat-syarat yang sederhana. Apa saja, Pak Iwan, faktor-faktor yang khususnya bisa membantu pertumbuhan premi di industri perusahaan asuransi jiwa dan juga khususnya BRI Life pada tahun 2023 ini? Ya, jadi di BRI Life ini memang kita punya target operating model ya untuk memastikan bahwa bisnis yang kita jalan itu kan berkualitas gitu ya. Jadi di teman-teman dari sisi penetrasi di pasar, kita sudah mencoba memastikan kanal-kanal yang ada itu memang diperuntukkan untuk penetrasi semua segmen yang ada di Bank BRI, dan kita juga ada satu kanal untuk tap nasabah-nasabah non-Bank BRI. Nah ini semua kita coba atur, ada standarisasi yang kita lakukan dari sisi kompetensi tenaga pemasar, kemudian tools yang digunakan dan juga prosesnya gitu ya. Sehingga ketiga standar ini kalau kita terapkan dengan baik dan konsisten ke depan, harusnya bisa menolong kita untuk memastikan bahwa kualitas bisnis yang dibawa itu benar-benar kualitas bisnis yang bisa kita pelihara ke depan. Karena kalau semua data yang bisa disubmit di depan itu baik,
maka di next step, yaitu di sisi operasional ketika kita ingin melayani nasabah, kita bisa melayani nasabah dengan baik. Sebagai contoh misalnya saat ini kami terus mengembangkan bahwa misalnya nomor telepon gitu ya yang disubmit oleh tenaga pemasar kami itu harus akurat. Dan kami sangat-sangat detail dan disiplin dalam mengawal ini, karena kalau nomor teleponnya benar, maka begitu nasabah kita terima sebagai nasabah BRI Life, maka secara instan kita bisa mengirimkan banyak sekali informasi yang berkaitan dengan proteksi mereka. Dan dengan demikian mereka jadi aware apa yang mereka beli gitu ya. Dan ketika pada saat proses lanjutan, pembayaran premi maupun proses pengurusan klaim, pelayanan nasabah, itu akan lebih mudah dengan menggunakan nomor telepon yang benar ini. Nah, hal seperti ini yang kami terus dorong, kemudian dari sisi operasional juga kita terus mendorong supaya akses nasabah ketika mereka ingin connect kepada BRI Life itu menjadi banyak, sangat terbuka, seperti tidak hanya melalui call center gitu ya, tapi kita juga punya media sosial lain seperti WhatsApp, kemudian kita punya Instagram dan lain-lain yang mereka bisa hubungi dimanapun dan kita bisa respon mereka. Dan yang terakhir memang adalah back office support ini menjadi sangat penting. Karena back office support ini harus mendorong supaya tenaga pemasar dan operasional ini memang punya culture yang sama gitu ya ketika ingin men-serve nasabah. Nah memang di BRI Life sebagai bagian dari Bank BRI yang bagian dari BUMN, kita memang mendorong implementasi akhlak gitu ya sebagai budaya kami bekerja. Jadi implementasi ini menjadi sangat penting, harus tergambar pada saat tenaga pemasar melakukan penjualan, harus tergambar pada saat tenaga operasional kami melakukan pelayanan kepada nasabah. Nah ini yang kami harapkan supaya ketika kami melakukan ini dengan baik, maka layanan kepada nasabah akan menjadi lebih baik dan penetrasinya menghasilkan kualitas yang baik di masa yang akan datang. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Bianto. Pak Bianto, kalau dari Anda bagaimana prediksi dari Anda juga terkait demand dari asuransi di situasi global terkini dan juga tentunya strategi Allianz Life untuk mengoptimalisasi kanal bisnis yang ada. Silakan Pak Bianto. Ya, kami optimis demand akan meningkat pada tahun ini. Ada 4 strategi utama yang kami miliki. Yang pertama, kami akan mengoptimumkan pertumbuhan agen-agen kami, terutama agen-agen yang milenial ini, karena agen milenial itu mempunyai kemampuan finansial yang lebih baik ya, jadi mereka bisa melakukan penjualan yang lebih baik ke semua segmen yang ada ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan terus memaksimumkan kanal perbankan kita yang saat ini sudah mencapai 15 ya, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, setiap segmen dari piramid masyarakat. Yang ketiga, yang sangat penting adalah kualitas dari tenaga penjual ini kami akan tingkatkan terus ya, karena solusi yang diberikan kepada nasabah ini juga tergantung kompetensi pada tenaga penjual ini. Dan keempat, yang terakhir adalah memberikan convenience yang maksimum kepada customer kita ya, dari proses pra penjualan, proses penjualan maupun pasca penjualan. Dan ini didukung oleh digitalisasi yang kami lakukan di setiap lini bisnis kami.